Hai, selamat malam pemirsa. Bersama kami di Kata Dokter sekarang. Kalau berbicara, selamat malam Dokter Rama. Kalau berbicara, saya nggak bisa bergerak karena mungkin keberatan rambut saya ini sepertinya. Pemirsa, seperti biasa ya, Kata Dokter pastinya selalu memberikan berbagai macam perbincangan mengenai kesehatan yang sangat pastinya bermutu buat pemirsa di rumah. Nah, malam hari ini sebelum kita membicarakan apa sih tema kita malam hari ini, saya mau bertanya satu dulu ke Dokter Rama. Pernah nggak mengalami keluhan yang namanya sakit di bagian kepala? Sakit kepala kayaknya hampir setiap hari deh. Ya, jangan bilang sakit pada kepala kalau belum gajian ya. Maksudnya pada saat-saat santai atau apa tiba-tiba mengalami sakit pada kepala. Sering sakit kepala, apalagi kalau misalnya tiba-tiba sakit kepalanya mendadak dan itu dikarenakan kurang tidur. Nah, itu rasanya itu dari pagi sampai malam. Betul. Saya mau pecah banget. Dan kalau udah seperti itu pasti udah nggak bisa mengerjakan semua aktivitas. Benar. Nah, makanya malam hari ini pemirsa Kata Dokter mengetengahkan tema yang sangat menarik yaitu mengenali jenis dan penanganan sakit pada kepala. Seru banget nih. Jadi kita bisa tahu lebih banyak lagi sebenarnya sakit kepala itu apa penyebabnya, menyerang di bagian mana saja, dan apakah sebenarnya sakit kepala itu perlu ditanggulangi secara cepat dan juga akibatnya nantinya seperti apa. Nanti kita bertanya banyak sama narasumber kita malam hari ini ya. Dan seperti biasa mungkin ada superfood info atau ada hal yang menarik untuk disampaikan ke pemirsa. Pastinya terkait dengan buah pisang. Nah, pisang tidak hanya kaya akan potasium tetapi juga kaya akan magnesium. Magnesium dapat meringankan migrain, dan juga sakit kepala akibat stres. Nah, sejumlah penelitian telah mengatakan bahwa ternyata antara kekurangan magnesium dan juga sakit kepala ini ada kolerasinya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa sekitar separuh dari semua penderita migrain memiliki magnesium terionisasi dalam darah dalam jumlah yang sedikit. Magnesium yang dikandung dalam pisang melindungi tubuh dan juga sakit kepala dengan cara merelaksasi pembuluh darah. Pembuluh darahnya direlaksasi tadi. Nah, selain itu, magnesium memiliki efek menenangkan sehingga berguna untuk meredakan sakit kepala akibat tegang. Aprikot yang kering, alpukat, almond, kacang mete, beras merah, kacang-kacangan dan juga biji-bijian merupakan makanan lain yang kaya akan magnesium. Jadi kalau misalnya Anda memiliki pisang di rumah, itu adalah salah satu buah yang sangat disarankan untuk meringankan sakit kepala. Ya, karena pada prinsipnya buah itu selalu memberikan manfaat yang baik buat kita semua. Jangan kemana-mana, tentunya hanya di Kata siapa ini? Kata Dokter. I will fly onto your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? And you got it hard for me to get myself close to you. Yeah, to get myself close to you. Dokter Rahma, berhubung Lani mungkin nggak tahu di mana, tapi akhirnya penyanyi kita malam hari ini berubah menjadi bintang tamu kita, menjadi bintang tamu, menjadi penyanyi juga. Hai, thank you Dewi, selamat malam. Kamu cantik banget, sayang, cantik. Kamu makin cantik segar. Ini kedua kalinya loh Dewi kemari ya. Kita tadi ngeliat dari situ. Itu memang berbakat atau bagaimana? Memang ada lagi turun ke dunia tarik suara sekarang atau hobi bagaimana? mungkin nextnya ya. Kalau ada tawaran sih kenapa enggak? Ya betul ya, main sinetron udah, film sekarang tinggal nyanyi. Berbakat ya. Mungkin Dokter Rama bisa baca sedikit loh profil mengenai si cantik kita malam hari ini, Mbak Dewi tersayang. Oke, boleh. Pasti sebenarnya ya kan? Tengku Dewi ini adalah seorang model. Tengku Dewi. Thank you so much. Tengku Dewi ini adalah seorang model, aktris dan juga presenter. Tentunya cantik sekali seperti kita bisa lihat di sini. Makanya dokter juga cantik banget. Nggak nyangka ini dokter tapi cantik atau model. Aduh, bareng ya. Bentar ya, masih harus dibaca. Oke. Yang ternyata kesaksiannya juga sudah sering sekali menghiasi layar kaca dan juga majalah-majalah nasional. Lalu kira-kira apa sih faktor yang membuat Tengku Dewi sakit kepalanya? Apakah karena kecintaannya atau pada karir, iya kan? Memang karena gaya hidupnya atau memang karena penyakit ataupun karena kurang sehat?
makanya langsung kita tanya sekarang sama Dewi. Boleh. Dew, sebelum kita berbicara masalah si sakit kepala ya, mungkin kamu bisa cerita sedikit dulu mengenai karir kamu. Sekarang ini lagi sibuk apa, kegiatan apa, sedang bikin film apa? Cerita sedikit dong. Kamu kan juga pemain sinetron, pemain film kan? Iya pastinya. dokter. Kalau sekarang alhamdulillah masih jalan sebagai host infotainment. Dia ternyata host juga ya. Oke. Dan sekarang lagi jalan stripping sinetron juga. Oh, main sinetron. Iya. Tapi kalau berbau infotainment jangan gosipin kita berdua ya. Oh, Itu dia, saya lagi nyari nih bahan gosip apa ya. Ada sedikit kalau dikasih sebenarnya. Nah, terkait dengan sakit kepala ini, Iya. tadi kan saya membacakan apa-apa tentang sakit kepala. Loh, memang kamu sering sakit kepala kah? Sering sekali dokter. Karena kalau kita ngeliat dari sini dokter Yanti kayaknya sehat-sehat aja ya. Kamu gak pernah sakit Oh, sepertinya. masa sih dok? Malah Enggak. saya sering mengalami sakit kepala. Orang yang ngeliat dia yang kayak sakit. Kalau pria lihat dia pasti sakit kepala dong. Ngeliat kita bertiga mungkin ya. Dia baik sekali. Oke, dia sakit kepala dokter Rahma tanya mungkin sering nggak gitu? Atau Sering sekali banget. aja? Ya, jadi aku tuh sering mengalami sakit kepala itu sejak dari SMP ya. Aku problemnya jadi saking seringnya, aku jadi udah ya udahlah setiap sakit kepala aku minum obat, minum obat. Dan Karena aku udah mempan? ngerasa hal yang biasa. Mempan? Mempan, tapi itu akan berulang lagi besoknya. Oke. Jadi cuman mungkin nggak sempat berobat ke dokter tapi minum obat-obat yang ada aja di rumah ya. Karena udah capek ke dokter karena ya, saking seringnya. Terus kalau misalnya ke dokter, ya paling dikasih obatnya juga yang Itu sama lagi. kan buat sakit kepala juga. Jadi aku lama-lama jadinya udah terbiasa dan udah kebal gitu loh. Nggak pernah coba mungkin ke dokter syaraf khusus atau foto kepala gitu belum Nah, pernah? kalau untuk cek kepala sendiri belum pernah ya. Belum pernah ya. Tapi kalau untuk sakit kepalanya sampai sakit banget gitu nggak pernah. Tapi sakit dan itu sering. rutin. Mendadak begitu aja tiba-tiba atau ada faktor Ada pencetusnya biasanya? faktor-faktornya sih. Ada Dok. faktornya. Nah, biasanya terjadinya seperti apa? Dalam keadaan seperti apa? Apakah karena kurang istirahat mungkin atau tiba-tiba aja? Biasanya aku kalau misalnya telat makan dikit itu langsung sakitnya itu sakit banget dan jadinya tuh kayak orang keliengan ya, kayak orang keliengan dan kayak nggak fokus gitu. Keringat Dok. dingin termasuk? Keringat dingin sih enggak. Enggak. Oke. Dan sebelum kita bertanya lebih banyak lagi Ya. kepada Dewi, juga mungkin pemirsa di rumah, pasti banyak yang sudah kepingin bertanya seputar masalah keluhan sakit kepala. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita malam hari ini ya, beliau adalah Dokter Daniel Thomas, spesialis syaraf. Selamat malam, Selamat Dok. malam dokter. Mungkin Dokter Daniel ini perdana ya. Kemarin silakan sama dokter. Silakan, Dok. Oke, selamat malam Dokter Daniel. Terima kasih ya untuk berkesempatan hadir di studio kita malam hari ini. Dokter mungkin bisa cerita sedikit sekarang praktek di mana, biar pasien-pasien bisa banyak datang. Atau mungkin salah satunya Dewi mungkin sekarang di praktek di mana dokter? Sekarang saya masih di Omni Hospital. Omni Hospital Alam di Sutra. Alam Sutra. Iya. Selain itu cuma satu saja? Di Siloam Karawaci juga. Oh, jadi bagi pemirsa di Karawaci bisa cari Dokter Daniel di sana ya. Oke dokter, malam hari ini kan kita membahas tema yaitu mengenal jenis dan penanganan sakit pada kepala. Boleh mungkin saya akan bertanya seperti apa sih yang namanya sakit kepala yang baik dan seperti apa sih harus segera kita memeriksakan diri ke dokter. Tapi nanti mungkin di segmen berikutnya ya. Pemirsa mengenai sakit kepala bagi Anda semua juga mungkin ini bukan hal yang sepele ya. Jadi saya bingung mau kamera yang mana. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. You took the part that once was my heart, so I not take all of me. Halo dokter. Macet ya sayangnya. Tapi nggak apa-apa. Tadi sekilas sudah ada. Thank you Dewi. Bisa diperhatikan. Untuk menyanyi baru kita juga berbakat ternyata ya. Soalnya bagus Solan, hati-hati loh. Ya, pemirsa kembali bersama kita di Kata Dokter dan tema kita malam hari ini adalah sangat menarik sekali terkait dengan sakit kepala. Nah, sudah ada dokter Thomas di sini, jadi kita membahas. Iya. Saya tanya sedikit ya dokter. Tadi sempat terpotong ya di segmen pertama bahwa sebenarnya sakit kepala itu sebenarnya apa ya dokter? Kemudian ada nggak sih klasifikasi atau jenis-jenis sakit kepala itu? Karena kan menentukan sekali untuk menentukan diagnosis dan terapi penanganannya. Betul. Iya. Sekarang Silakan, sih dokter. kita harus istilahnya ya. Diperbaiki. Kebanyakan orang banyak bilang pusing gitu ya. Pusing. Sebenarnya pusing itu beda dengan sakit kepala. Beda ya, dokter, ya. Kalau pusing itu orang kan bilang, aduh pusing gitu ya. Sebenarnya bukan, sebenarnya itu sakit kepala. Itu sakit kepala, Nah, oke. sakit kepala itu biasanya daerah
mulai dari sisi mata sini orbita, Oke. batasnya sampai ke di Bagian belakang sini, belakang. oksiput, Belakang. iya, Oke. sini. Itu namanya nyeri kepala. Ya. Oke. Kalau sisanya ini nyeri wajah di bawahnya, di bawah sini nyeri leher, gitu ya. Ya gitu. Nah, si pusing ataupun si sakit kepala ini bisa timbul dikarenakan apa sih, Dok? Biasanya sih ada beberapa jenis ya. Ya. Yang namanya nyeri kepala primer. Itu biasanya Jenis yang yang primer, jenisnya nyeri tipe tegang, yang kontraksi ototnya. Sangat kencang, iya. Biasanya timbul kalau stres atau itu Oke, ya. oke. Kedua yang dari migrain itu Oke. dan cluster itu jenisnya yang berdenyut. Oke. Iya, itu yang vaskuler. Oke, Ada oke, jenis-jenisnya pembuluh Iya, darah ya. itu pembuluh darah. Oke, oke. Terus yang kedua selain nyeri kepala primer itu ada nyeri kepala sekunder. Oke. Biasanya itu nyeri yang disebabkan oleh penyakit lain yang di luar kepala. Misalnya apa, dokter? Biasanya ada penyakit yang mendasarinya seperti mulai dari yang paling ringan seperti influenza aja Flu, oke. sampai yang paling berat itu bisa kanker atau tumor otak. Oke, nah itu kan ada klasifikasinya penyakitnya. Kalau misalnya kasusnya seperti Dewi sendiri itu ternyata katanya dari SD kelas 5. Boleh tanya tuh tadi dia. dari kecil dari SMP itu setiap aku dulu inget masih SMP ya pulang sekolah itu sering banget pusing, tapi aku masih nggak bisa bedain ya seperti apa yang dokter bilang antara yang sakitnya itu bagian mana, karena kalau kepala mikirnya ya kepala aja gitu ya. Jadi nggak bisa, jadi aku belum tahu karena aku juga belum pernah cek kan. Dan sakitnya hampir setiap hari ya. Itu hampir setiap hari. Dia sudah berulang kali memeriksakan diri, dokter, tapi nggak ada perubahan. Kira-kira apa ya solusinya buat Dewi ini? Biasanya sih kalau pertama ya nyeri kepalanya itu jenisnya gimana, Oke, sifatnya dulu. Jadi kita biasanya bikin kalau sudah lama ya dibuat headache diary. Jadi Oke. jadi kapan timbulnya, mulai Oh gitu. kapan pencetusnya gitu ya, atau sifatnya gimana? Apakah rasa ditarik atau rasa berdenyut? Kamu yang kamu rasakan apa tuh? Rasanya tuh kayak sakit di satu titik, jadi tuh kayak sakit banget gitu loh, kayak Iya. berat gitu. Kayak berat ya, gitu. Tapi Atau setiap udah rasa- tidur atau udah istirahat, biasanya sih udah hilang. Dan kamu kemarin juga sakit kepala dikarenakan kalau misalnya nggak makan ya. Iya, nggak makan, jadi dia kayak ada alasan makan makan gitu gitu ya. juga. Iya. Kalau itu bagaimana, dokter? Nah itu termasuk kalau kita ya Sekunder dari- ya? Bukan, Bukan. itu nyeri kepala primer. Oh, masih primer. Iya, jadi Oke. yang tanpa penyebab biasanya. Oh iya, tanpa penyebab. Uh, Oke. Jadi dia muncul karena Secara tiba-tiba. lifestyle. Lifestyle, oke, karena kurang istirahat, kurang makan. makan telat Oke, atau oke. kecapean gitu. Iya, iya, iya. Dengan istirahat dia membaik. Biasanya itu karena kontraksi otot. Nah, kalau misalnya sakit kepala ataupun pusing yang biasa disebut itu tidak serta-merta hanya dikarenakan telat makan, kurang tidur contohnya. Kadang-kadang kalau misalkan dari kita beraktivitas di luar, dokter, terlalu panas Oh iya, kayaknya. betul, Iya iya. kan? Ya, Kadang- serius. kayak sekarang panas gitu. Itu Curhat ya. sekalian. Iya, nah, jadi kadang-kadang suka langsung sakit kepala gitu. Iya, Tapi betul. memang ada kolerasinya kan? Ada betul. Ya, biasanya karena perubahan cuaca dari dingin ke panas atau karena daya tahan tubuh kan masing-masing berbeda ya. Itu juga bisa terjadi ototnya jadi lebih kenceng, tense. Tegang. Iya, lebih tegang. Oke, dokter ya. Tadi kan dikatakan dokter Rama bahwa tadi ada jenisnya, ada primer. Kalau Dewi tadi keluhannya primer. Nah, kalau sudah terdiagnosis dia ini penyebab sakit kepalanya jenis yang primer, terapinya apa, dokter? Biasanya. Selain mungkin memperbaiki lifestyle atau mungkin ada obat-obatan atau apa mungkin? Kalau obat-obatan sih Apa simptomatik? sebenarnya kita hanya simptomatik, Simptomatik saja, artinya sesuai Tapi- keluhan. Oke. Iya, tapi sebaiknya kita harus obati yang mencetusnya itu. Oke, pencetusnya itu yang harus Yang dari dihindari. lifestyle-nya harus dihindarin. Karena Oke. cuma intake obat-obat terus kan nggak bagus. Nah, kalau intake obat-obat terus tidak pernah itu akan berakibat baik. Kira-kira apa akibatnya kalau nggak rajin memeriksakan, nggak merubah lifestyle? Kira-kira apa yang diakibatkan oleh Dewi misalnya? Apa yang dia terima kalau dia tidak rajin untuk memeriksakan atau tidak rajin mengurangi lifestyle yang kurang baik? Biasanya sih kita kalau hanya makan obat terus, lama-lama satu bisa terjadi resisten. Resistensi pada obat, oke. Jadi dia nanti efeknya nambah. Oke. Gitu. Efek nambah juga berakibat fungsi Obat obat pun metabolisme di liver juga oke, itu oke, juga oke. lama-lama bisa
ya painkiller kebanyakan di liver dan di ginjal. Ginjal, jadi harus ya memang painkiller atau obat-obat penanganan Yang sakit sesuai. pasti Iya. berbahaya ya. Nah, dokter, benar-benar, sakit benar. kepala itu ataupun pusing yang biasa dikatakan oleh masyarakat itu ada kan kategorinya. Nah, kalau misalkan yang namanya migrain ataupun migrain, sakit kepala sebelah, itu lebih spesifik seperti apa ya, Dok ya? Oke, itu paling sering ya kita terima ya. Biasanya sakit kepala. Biasanya paling banyak perempuan ya yang sering ya gitu. Migrain itu sendiri adalah tipe Jangan jenis- dibilang karena stres dong. Enggak Kan? Karena saya aduh. Jadi migrain tuh ada tipenya. Apa tipenya? dokter? Biasanya tipenya yang migrain itu tipenya dengan aura dan tanpa aura itu Maksudnya? bukan aura kasih ya bukan. Oh, iya. Aura-aura beneran cakra gitu. Oke. Tanpa aura dan aura itu maksudnya seperti apa? Tolong Migrain dijelaskan. dengan aura itu yang sebelum dia serangan Oke. itu tiba-tiba mata kunang-kunang Oh iya, atau kayak keliengan ya, Dok, ya? gitu atau saya pandangan seperti gitu, itu ya. Oke, terus? Ya, pernah juga? Pernah. Oke, itu. Waduh, dan ini oke, itu pasti sesuatu oke. Kalau dokter bilang oke, kita harus hati-hati. Oke, yang kedua tadi bagaimana? Yang tanpa aura dia tiba-tiba aja rasa tanpa ada gejala seperti itu, yang kunang-kunang atau rasa nggak enak, rasa apa? Biasanya dia tiba-tiba rasa sakit aja, tapi dia unilateral sebelah. Sebelah dan vaskuler dia berdenyut, denyutnya sesuai dengan denyut jantung. Ya, itu. Oke, nah itu dokter, aduh saya agak deg-degan, dua-duanya pernah saya alami soalnya. Jadi yang pakai keliengan lah dengan mungkin tanpa ada keluhan langsung berdenyut, ini sakit kepala sebelah pasti semua pernah ngalamin. Nah ini bagaimana dokter penanganannya kalau seperti ini? Biasanya- Ada gejala untuk ke arah membahayakan atau tidak ini? Kalau murni nyeri kepala primer, Oke. biasanya antara migrain dengan tension tadi, nyeri kepala tegang, itu biasanya sih nggak ada Ke arah efek yang berbahaya, oke. Justru yang bahaya yang sekunder. Kalau kita telat mendiagnosisnya, itu lebih berbahaya. Iya. Bahaya lagi. Oke, dokter nanti kita bahas lebih banyak lagi nih seputar sakit kepala. Ini menarik sekali. Saya juga mau bertanya seputar sakit kepala sekunder dan mau nanya. juga vertigo nanti ya, Dok ya. Nah, pemirsa apabila Anda ingin menelpon ke sini boleh langsung menghubungi 5155111 untuk dapat berbicara dengan Dr. Daniel Thomas. Nanti kita akan membahas lebih banyak lagi tentang seputar sakit kepala. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose that. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye, love you without. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castle in the sky. Just the two of us, you and I. Gila, ternyata walaupun terlambat suaranya masih tetap dahsyat ya. Pemirsa, kembali bersama kita semua di sini dengan Dokter Daniel dan juga ada Tengku Dewi di sini. Kalau berbicara masalah sakit kepala, bagi Anda di rumah juga pasti sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin tanyakan. Bisa telepon ke sini 5155111. Nanti Dokter Daniel akan menjawab semua pertanyaannya. Tapi sebelumnya Dokter Daniel, tadi kita sempat terpotong mengenai masalah yang namanya pada keluhan sakit kepala yang sekunder, iya kan? Sebenarnya sekunder ini kan cukup berbahaya, ya kan? Oke. Kira-kira apa sih yang jenis sekunder ini yang membahayakan? Kira-kira penyakit apa sih yang harus diwaspadai dengan jenis sakit kepala yang sekunder ini? Oke, jenis kalau penyakit nyeri kepala sekunder itu biasanya nyeri kepala yang disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya. Lain, oke. Gitu. Ha-ha. Biasanya antara nyeri yang penyakitnya bisa di dalam otak Oke. atau di luar otak ya. Oke, kalau dalam misalnya? Dalam otak bisa kelainan pembuluh darah Kelainan pembuluh yang darah. tiba-tiba bisa pecah. Oh iya, pecah pembuluh darah, Nah, oke. Kedua bisa tumor atau tumor dan penyebaran sebagainya. kanker dan infeksi otak. Oke. Dan penanganannya kalau untuk yang meningitis. sekunder seperti apa tuh? Oke. Penanganan biasanya kita deteksi awal lebih Ya, deteksi bagus. dininya seperti apa, dokter? Betul. Jadi jenis-jenis nyeri kepala yang harus kita khawatirkan dan kita harus segera Bawa untuk ke dokter, melakukan CT pemeriksaan. scan atau MRI itu biasanya nyeri yang
sangat hebat. Nyeri yang sangat hebat, oke. Pertama kali dalam hidup paling berat itu kemungkinan sangat ada hebat. pembuluh darah. Sebentar dok, Oke. nyeri yang sangat hebat ini seperti apa? Karena saya sering sekali tuh namanya sakit kepala dan itu sampai kayak berdenyut Oke. gitu, Iya. nyut, Iya, benar. sakit banget. Oke. Kalau nyeri yang sangat hebat itu, kalau dari dokter Rahma kan rasa nyeri kepalanya nyut-nyut, tapi untuk aktivitas Masih bisa melakukan aktivitas. Jadi makan atau minum Bisa, nggak. tapi Maksudnya kalau misalnya nyeri lihat yang cahaya sangat- pun agak susah. Oke, nyeri yang sangat hebat tuh artinya seseorang yang sudah tidak Udah bisa nggak lagi bisa melakukan aktivitas Iya, apapun. betul, Oke. betul. Oke, jadi betul-betul Udah nggak sangat bisa hebat. ngapa-ngapain deh. Oke, yang kedua Nah. dokter? Yang kedua biasanya nyeri kepala disertai juga dengan adanya gangguan neurologis lain. Oke, ada gangguan neurologis lain seperti? Seperti gangguan bicara Oke. atau gangguan perilaku Oke. ya, atau kelemahan tubuh. Iya, dan itu harus segera dibawa ke dokter ya. Secepatnya. Ya, sebelum kita tahu pemeriksaannya apa, ini juga ada sesuatu untuk pemirsa di rumah ya. Kita akan saksikan video berikut ini. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan faktor-faktor penyebab dari sakit kepala? Kita saksikan di tayangan videonya berikut ini. Pemirsa, penyebab sakit kepala ternyata bukan hanya berasal dari tekanan darah yang tinggi, stres atau gangguan pada otak yang dapat memicu sakit kepala, tapi juga berasal dari hal-hal sederhana seperti parfum atau makanan pun dapat menyebabkan sakit kepala yang mengganggu. Dan berikut adalah beberapa faktor penyebab sakit kepala yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah udara panas, aroma yang menyengat seperti aroma cat, minyak wangi, dan beberapa jenis bunga. Selanjutnya adalah ikatan rambut, kepangan atau penggunaan headband yang terlalu kencang pun harus dipertimbangkan karena menyebabkan penghubung jaringan di kulit kepala menegang. Selain itu, aktivitas seks dan latihan fisik yang berlebihan, terutama bagi penderita migrain, salah satu dampaknya adalah sakit kepala. Selain seks, gaya hidup beresiko sakit kepala adalah gerakan atau postur tubuh yang salah. Misalnya menjepit telepon di antara telinga dan pundak, duduk dengan kursi tanpa penyangga punggung, jarak pandang yang terlalu dekat atau terlalu jauh pada monitor TV atau komputer. Kebiasaan melewatkan jam makan pun menjadi salah satu penyebab. Terlambat makan menyebabkan kadar gula dalam darah menurun. Saat perut kosong, hindari mengkonsumsi makanan manis, terutama permen, karena akan memperparah kadar gula darah. Belum lagi pada penderita gastritis, terlambat makan dapat memicu naiknya asam lambung dan dapat memberikan efek sakit kepala. Jangan lupakan asap rokok Anda. Nikotin yang terkandung di dalamnya menyebabkan pembuluh darah pada otak menyempit. Terutama bagi penderita migrain, asap rokok akan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Bahkan pula akan berpengaruh pada mata dan hidung. Pemirsa, pada intinya gaya hidup adalah faktor penyebab utama terjadinya serangan sakit kepala. Jika sakit kepala menyerang, seketika kualitas keseharian hidup Anda dipastikan menurun drastis. Maka pastikan Anda menjaga kualitas kesehatan organ-organ di kepala. Iya, jadi kalau tadi melihat bahwa katanya rokok itu bisa juga menyebabkan migrain ya dokter Rahma ya? Bisa. Nah, kalau misalnya kita melihat video tadi tuh dokter Daniel, jadi ternyata seperti makanan manis itu harus dihindari, ya kan? Yang diakibatkan karena akan nanti mencetus memperparah si sakit kepala itu. Nah, pertanyaan saya dokter, sakit kepala itu kan berbeda-beda tadi udah diomongin. Saya masih penasaran dengan namanya sakit kepala yang kalau dari orang yang menderita vertigo dengan sakit kepala orang yang tidak menderita vertigo, apakah berbeda? Dan itu perbedaannya spesifiknya itu ada di mana selain dalam keadaan yang berputar? Betul. Kita harus bedakan ya. Kalau vertigo itu berbeda sekali dengan nyeri kepala. Nyeri kepala, Ya. betul. Jadi kalau yang istilah pusing itu masuknya ke vertigo. Karena pusing itu biasanya Muter sensasi ya? berputar. Berputar, ya. Jadi Betul. itu. Jadi kita harus bedakan vertigo dengan nyeri kepala gitu. Ya, itu harus kita, karena masyarakat banyak sekali yang Salah ya, ketukar Dok, saya sebenarnya. pusing. Aduh, pusing apa itu maksudnya? Nggak tahu nyut-nyutan gitu. Beda ya, itu sakit kepala kayak gitu. Ya, gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat video tadi, itu ada bermacam-macam cara ataupun yang hal-hal yang menyebabkan sakit Iya. kepala. Nah, contohnya kayak Dewi, kamu sering banget ke salon? Iya, kan? karena aku kalau misalnya sering sakit kepala ya dok, biasanya kan kalau udah minum obat gitu udah males ya karena sering. Jadi biasanya aku suka kayak kepalanya itu dipijat. Green banget kan, ibu-ibu bilang green banget dok. Ngaruh sih dok, tapi kenapa ya sifatnya itu sementara gitu dok? Betul, ya. Memang banyak ya yang kalau ke saya, Dok, kenapa ya abis ini diurut Terus sama dulu, kayak, dijambak-jambak Iya, ada ya. dijambak-jambak Ada yang sampai sampai gitu Iya, ini yang cetok pencet gitu ya. ini, pencet ini sampai Pencet merah ini banget gitu ya. itu ngaruh nggak Sebenarnya sih? itu bukan menghilangkan nyeri kepala, tapi menghilangkan sensasinya saja. Sensasi nyerinya. Nah, Oke. Jadi seperti kita digigit nyamuk, gatal, kita garuk.
Oke. gatalnya hilang Hilang. karena ada rasa garukan itu. Iya. Sama kalau kita lagi sakit kepala, kita ditekan-tekan Iya, di di sini. massage. Jadi rasa tekanannya itu yang dihantarkan ke rasa ke otak. Penyebabnya nggak diobatin, Iya. jadi kembali Jadi, lagi. Rasa itu hilang nanti sebentar 1 jam 2 jam setelah dikrimbat atau diurut dia hilang. Balik lagi. Tapi nggak apa-apa dokter kalau lagi pusing gitu terus krimbat. Nggak apa-apa. Sakit Cuma kepala jangan gitu, Mbak. dipencet keras-keras. Jangan keras. Pembuluh darahnya tadi ya. Kita terima Takutnya. telepon dulu ya Ototnya mungkin ya. takut. Berbahaya Iya. ya. Halo, selamat malam. Halo malam, Selamat malam dengan Bapak siapa di mana? dengan Pak Wasit ini Bu, Oke, Bapak passwordnya kata siapa? kata dokter. Silakan pertanyaannya Bapak. Malam dokter, Ya, malam Pak Afid. ya maaf saya mau tanya, saya kan suka begadang kalau malam gitu ya. Kadang-kadang kurang tidur gitu merasa sakit, tapi kalau diminumin kopi ya itu kok hilang gitu. Cuman yang saya tanyakan apakah itu ada ada ini lain gitu ya. Soalnya hampir malam minggu gitu soalnya suka begadang gitu. Suka begadang jadi Malam suka- minggu malam begadang. minggu ya Pak. Malam minggu aja begadangnya ya Pak ya, nggak pernah malam-malam lain ya? Ya, Oke, cuma itu pertanyaannya lagi Bapak. Ada ya mungkin Dokter ada yang ingin cukup itu, tanyakan? Dokter. jenisnya rasa sakitnya gimana Pak Hafid bisa tahu? Pak Wahid mungkin bisa ceritakan sakitnya bagaimana, di mana letaknya dan lokasinya, sifatnya, iya jenisnya, seperti atau apa? Ditusuk-tusuk kah atau seperti apa rasanya? Atau rasa kencang? Enggak, rasanya ini kadang-kadang di kepala belakang, bagian belakang, Pak. Nut gitu ya. Rasanya nyut-nyutan Nyut-nyut atau ya. gimana Pak? Nyut-nyut. Iya betul, nut gitu ya. Kalau Oke. pas kurang tidur itu mau Betul. mau keluar gitu. Tapi Bapak masih bisa beraktivitas Pak? Biasa kita nongkrong juga biasa gitu. Masih bisa Sambil nongkrong minum Pak. kopi. Oke Pak. Ya, terima kasih ya Pak Wahid atas pertanyaannya dijawab oleh sama dokternya. Dokter mungkin jawabannya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana tapi kata siapa? Kata dokter. Kalau gitu masih bisa aman ya dok. The crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you, sometimes I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Just the two, just the two, just the two of us. Pemirsa kembali lagi bersama kita di Kata Dokter dan Dokter Daniel silakan langsung menjawab pertanyaan dari Pak Wakit tadi ya, Oke. yang menderita sakit kepala sering sekali berulang. Malam minggu aja sakit Malam kepalanya. minggu, iya. Tapi masih Karena bisa nongkrong beraktivitas. ya, Dok? Iya. Karena Iya. nongkrong. Nongkrongnya pas di kepalanya tuh. Dan suka sekali minum kopi dokter. Oke. Penjelasan bagaimana? Terima kasih pertanyaannya Pak Wakit ya. Ya. Cukup menarik ya. Sebenarnya itu nyeri kepala yang Pak Wakit alami itu sebenarnya alarm buat dia. Oke. Kenapa begadang gitu ya? Jadi tubuhnya ngasih tahu ini nggak bagus. Oke. Itu kasih tahu sakit kepala. Jadi dia harus istirahat sebenarnya Oke. ya. Kalau kita terus-terusan dipaksakan, nanti lama-lama otot-ototnya juga dia biasanya daerah tengkuk sini yang paling sering tegang karena kecapean biasa ototnya juga lebih lelah dong dibanding sehari-hari ya. Jadi kalau waktunya istirahat, memang harusnya tubuh sudah waktunya istirahat, dia harus istirahat. Kalau nggak dia kasih sinyal. Oke, jadi sebenarnya untuk Mbak Fakit yang pertama adalah mungkin harus lebih sering Lifestyle-nya dirubah. lifestyle-nya dikurangi ya. betul. Kemudian begadang sesekali boleh, mungkin juga jangan terlalu sampai larut malam. Betul. Kalau kopinya boleh nggak dokter? Kalau Saya kopi, suka kopi soalnya. oke. Kopi sendiri dia merupakan ada zatnya, dia juga mengurangi Kafeinnya. kafein. Kalau dosisnya 30 mg atau sedikit, Oke. dia bisa mengurangi sakit. Malah Kepala enak, tadi. saya juga Ada. kalau minum kopi lagi Bisa rileks. Relax, Tapi lebih kadang-kadang Tadi kalau mungkin Pak Wakitnya jadi nggak bisa tidur kan gara-gara terlalu banyak. Kalau terlalu banyak mungkin itu ya. kalau Dok? terlalu banyak dia bisa mencetus juga ini
kekurangan kalsium. Iya, dan juga jantung Ya, berdebar-debar jantung dokter ya, berdebar, pakai kekurangan KJ. kalsium sendiri, otot-otot mudah sekali kram. Dan Oke. sakit. Oke. Nah dokter, ternyata ada juga sakit kepala yang masuk ke kategori neuralgia ya Iya, dokter ya. itu juga. Nah sebenarnya kategori neuralgia itu seperti apa dan juga gejala-gejalanya yang bisa kita rasakan seperti apa? Ini salah satu bagian dari nyeri kepala, tapi dia lebih banyak ke arah saraf ya. Neuralgia sendiri bisa neuralgia trigeminal yang di wajah. Wajah ya. Oke. Biasanya sering ke dokter gigi, Benar. giginya dicabutin semua. Ternyata penyebabnya bukan dari gigi, dari sarafnya. gitu. Oke, bahaya Ya. sekali ya itu ya kalau begitu. Nah, Ada bagaimana yang gitu. membedakannya dokter? Ya, Nyeri syaraf sama kita nyeri pastikan sih kalau nyeri trigeminal neuralgia ini biasanya saraf kelima, biasanya wajah sisi sini Ya. paling banyak dan daerah rahang sini. Ya, jadi Oke. spesifik ke daerah wajah ya Dan pastinya. nyerinya luar biasa, Oke. sakit sekali, rasa seperti disetrum, tapi singkat, seret gitu. Oke. Kayak Kalau gitu. neuralgia sendiri aku baru dengar ya dok ya. Kalau boleh tahu ya dok, itu penyebabnya apa ya dok? Biasanya adalah dua, antara neuralgia primer, jadi dari sarafnya sendiri timbul sendiri dia, Timbul. atau dari sekunder juga karena ada tekanan dari tumor atau penyakit Kalau lain yang yang timbul sendiri itu bisa dikarenakan apa? Apakah karena memang ada menderita diabetes kah atau tekanan darah tinggi mungkin? Apa gaya hidup juga? Bukan. Lifestyle ya. Biasanya dari sarafnya sendiri dia degenerasi atau Karena si pembuluh darahnya tadi itu. sarafnya. Syarafnya Iya. kan memang syarafnya Nah, aja. sarafnya Jadi tidak sendiri dia ada degenerasi, muncul sendiri. Mencetus kayak listrik sendiri dia. Gitu. tapi sebenarnya bisa kita hindari kan dok kalau kayak begitu? Kalau sudah muncul agak susah. Oh gak susah. Biasanya. Terus yang mau saya tanyakan dok, apa perlu penanganan khusus nggak? Atau Ya, dengan harus dokter atau obat-obatan bagaimana? saja udah bisa? Betul. Kalau awal biasanya kita untuk neuralgia kita nggak bisa pakai painkiller. Biasanya kita kasih obat untuk nyeri saraf. Gitu. Syarafnya. berbeda dengan painkiller yang biasa. Oke, dokter kita terima telepon dulu ya dok ya. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Sondang dari Bekasi. Ibu Sonda, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Kata dokter, silakan Ibu Sonda pertanyaannya. Saya hari Rabu kemarin itu masuk rumah sakit. Ya. Karena kata dokter, saya memang kena masalah vertigo. Sepertinya berputar-putar. Yang saya mau tanya, bahaya dari vertigo itu apa ya dokter? Oke, itu saja Ibu Sonda. Ibu Sondang umur Ya. berapa? Usianya berapa Ibu? 48 tahun. 48 tahun. ya. Ada yang mau tanya lagi dokter? Ada riwayat apa nggak? Darah tinggi, gula darah atau Tekanan darahnya. Hmm. Oh ya, darah kemarin pas saya masuk rumah sakit itu, tensi saya 180. Hipertensi ya. Oke. Iya. Oke, cukup dokter? Cukup. Cukup. Oke, gitu. Ibu Sondang dijawab langsung oleh dokter Daniel ya. Terima kasih. Silakan dokter. Langsung. Iya. Dijawabnya mungkin di segmen Nanti berikutnya ya dok. tahan dulu. Sabar ya. Sabar kata dokter Daniel. Sabar. Ya. Seru banget ya dokter Ramaya kalau berbicara masalah sakit kepala. Tapi nanti kita akan kembali di segmen berikutnya membahas masalah tema ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. See, it's very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore and love. Sama kita di Kata Dokter dan langsung saja dokter Daniel menjawab pertanyaan dari Ibu Sondang tadi. Menderita vertigo dokter dan usia sudah sekitar 40-an dan ada riwayat dari hipertensi ya. tadi. Iya. Kalau kelihatannya benar, kalau Bu Sondang ngerasa pusing, rasa berputar dulu, ya, itu biasanya memang keluhan vertigo, ya. Kalau dengan adanya riwayat darah tinggi yang tidak terkontrol atau waktu masuk tekanan darah 180, memang itu kita anjuran untuk dirawat, untuk observasi juga. Betul. Yang biasa, syukur-syukur sih tidak ada gangguan
pembuluh darah ke otak yang itu. Tapi biasanya lambat. bagi mereka yang menderita vertigo akan ada gangguan dok? Belum tentu. Commonnya, umumnya? Belum tentu. Belum tentu? Biasanya vertigo itu sendiri Berputar aja? gangguan dari fungsi keseimbangan. Biasanya antara bisa sentral dari otak kecil atau dari pusat keseimbangan di badan di otak atau di dalam telinga tengah. Oke. Sebelum Dokter seru ya. Seru banget. Tapi kalau misalnya kayak sering mengalami vertigo, itu akan beresiko nggak dok? Kalau sering ya? Ya, Betul. bagus. Biasanya sih kalau pengobatan vertigo sendiri jarang sampai berulang-ulang. Biasanya kalau diobati dengan tepat, targetnya tepat. Misalnya kalau gangguan di telinga tengah, ya langsung kita obatin dengan obat Telinga vertigo. tengahnya, oke. Atau gangguan misalnya di sentral atau apa, ya harus kita cari penyebabnya dulu. Jadi jangan kita cuma simptomatiknya aja, cuma ngobati dengan makan obat pusing, ya berulang. Pasti kalau itu penyakit yang mendasarinya masih ada, itu harus kambuh lagi. Ya, pasti. Dokter, sebelum kita membahas si vertigo ini, saya masih agak penasaran dengan si neuralgia tadi. Kan kita belum tuntas membahasnya ya kan, bahwa nyeri pada syaraf ini kalau sudah terdiagnosis dan nyerinya bukan sakit kepala biasa tapi neuralgia, itu penanganannya seperti apa? Dan apakah masih bisa ada pencegahan supaya nggak berlarut-larut begitu dokter? Biasanya neuralgia yang paling sering kan yang tadi ya, neuralgia trigeminal. Trigeminal. Ada beberapa sih, ada neuralgia oksipital yang di belakang sini. Ada Itu di atasnya seperti apa dokter pelaksanaannya? Biasanya kita Harus ke dokter syaraf? Ya biasanya itu harus kontrol dulu. Kita Terus diapain aja? Kita cari dulu. Ini jenis neuralgianya. Oke. Kedua, apa ada penyakit yang mendasarinya? Ya biasanya kita lakukan MRI untuk lihat. MRI, magnetic resonance imaging. Oke. Gitu. Kita lihat yang di daerah batang otak kecil itu tempat keluarnya saraf itu, apakah ada tumor yang menekan atau ada pembuluh darah yang nempel di sarafnya. Biasanya kalau pembuluh darah yang nempel kenapa dokter? Bisa ini menggesek gitu, dia rasa ke sarafnya itu nyeri. Padahal sebenarnya bukan. Jadi waktu dia tegang, pembuluh darahnya denyutnya lebih keras, dia Karena gesekan tadi itu. ke saraf nomor 5-nya. Sakitnya juga gitu. Dan sepertinya pemirsa di rumah ini juga mengalami sakit kepala. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Malam Mbak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Indra di Cengkareng. Iya Pak Indra di Cengkareng. Passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih. Silakan pertanyaannya Pak Indra. Yuk. Ya silakan Pak Indra. Yuk. Gini dok. Ya. Saya itu ada kadang-kadang puyeng gitu langsung. Ya. Ya udah saya langsung gitu. Ya kadang-kadang saya puyeng. Ya. Mendadak gitu. Yang dimaksudnya Mendadak. gimana? Pusing, pusingnya berdenyut-denyut atau berputar Bapak atau Enggak, sakit? biasa aja kayak langsung gitu. Kayak tinggi darah gitu. Oke. Dan Rasanya apa? juga tengkuk saya gitu kayak Terasa berat ya? gitu. Iya. Boleh tahu tensinya berapa Bapak? Saya normal. Normal. Dokter ada yang Umur ingin berapa? tanyakan? Umur Bapak? 55. 55. Ada riwayat apa enggak? Seperti Oke. gula atau Ada diabetes atau sakit gula Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Pernah memeriksakan ke dokter mengenai sakit kepalanya ini? Enggak. Belum pernah. Minum obat-obatan biasa? Nggak pernah. Juga nggak pernah. Oke. Sejak kapan? Oh sering, udah lama lah. Sudah lama. Tapi saya nggak terlalu pusing ini gitu. Oke. Dokter ada yang ingin tanyakan lagi? Kelihatannya cukup ya. Cukup ya, Pak Indra aja dijawab oleh dokternya. Terima kasih sekali atas pertanyaannya ya. Silakan dokter. Ya Pak Indra, terima kasih ya pertanyaannya cukup menarik. Seru nih. Sama ya, puyeng ya, ngomongnya puyeng ya. Padahal bukan, itu nyeri ya, nyeri. Itu nyeri sebenarnya. Rasa nyut-nyut tapi di Ditengkuk. ya. Ditengkuk. Yang paling Tensi normal memang- loh dokter. Ya, biasanya sih itu yang sering kita alami. Ya, kadang-kadang kita hilang sendiri, kadang-kadang muncul. Jadi nggak tiap hari kelihatannya. Itu juga aktivitas tetap normal. Iya. Jadi penyebabnya? Biasanya kita harus lihat satu, mungkin posisi ergonomis, posisi badan ya. tidur atau gimana, itu juga ya. Kemudian? Yang mencetus gimana? Ya, Pak Indra nanti perhatiin sendiri kalau di rumah Lagi posisi seperti posisi apa dia lagi muncul. Terlalu lama di posisi itu mungkin maksudnya dokter ya. bisa. Oke. Kedua, aktivitas. Aktivitasnya seperti apa Apakah dia
waktu aktivitas tertentu. Oke, terlalu berat juga, ya. Oke. Bisa juga. Ketiga, biasanya kalau sini biasanya orangnya nyimpan stres juga. Aduh, ya, aduh. Ya, itu sepertinya semua ya, kayak penting ya stres gara-gara stres. Terus ini dok aku mau Kadang nanya. nyimpan stres di sini sakit nih di situ. Iya, gitu. Jadi Bapak harus gimana nih si Mas Indra? Ya, biasanya sih kita lihat kalau memang itu dengan istirahat dia membaik atau nggak ada gejala yang berkelanjutan, itu masih oke. Tapi kalau masih terus-terusan sebaiknya minimal dicek aja 1 kali. Oke, kamu pernah vertigo nggak? Pernah sih, dok. Terus yang aku mau tanyakan ini sama dokter, kayak posisi salah bantal, dok. Itu juga bisa bikin sakit kepala ya. Bener, oh bener, iya, bener. iya, Iya, kan? benar. Itu masuk ke saraf apa sakit kepala itu? Ya kan karena Betul. kan Atau otot gitu. Leher. Betul. benar. Jadi itu neck pain itu. Iya. Iya, dan saya adalah salah satu penderitanya paling sering saya Pernah kenapa itu? Dokter? Dan kira-kira Satu apa kali nih ya. solusinya Iya. buat kita-kita? Salah bantal tapi itu 1 harian, dok, sakitnya. Iya, betul. Saya Dan nggak bisa ini sudah ngeliat. hari keempat dok saya sudah ini berarti udah Dari lama nggak bisa nolak ke kanan gitu begini. Oke. Tapi jawabannya nanti dokter di segmen berikutnya. Pemirsa menarik sekali berbincang kita malam hari ini. Tapi kita akan kembali setelah yang satu, jangan kemana-mana. Tapi kata siapa? Kata dokter. I can't believe it, you're a dream coming true. I can't believe I have fallen for you, and I was not looking, was content to remain. And it's ironic to be back in the game. Lani kita lagi bahas, kayaknya kamu lagi romantis banget malam ini. Terlambat tapi romantis. Kembali bersama kita di Kata Dokter. Menarik sekali pembahasan kita malam hari ini seputar sakit kepala. Nah tadi dokter Yanti sudah sempat menyebut Iya. seputar vertigo. Penata-lasan vertigo dok yang belum dijawab. Oh iya, biasanya kan kalau kita cari sumber vertigonya, tapi pertama pasti menghilangkan sensasi berputarnya dulu. Gitu. Iya. Ya, minimal dia harus bed rest dulu. Bed rest, ya. Atau kalau dia dipengaruhi posisional vertigo gitu, biasanya muncul sering kalau dia nengok tiba-tiba atau apa. Iya, Itu juga betul. kan sering. Dari duduk tiba-tiba berdiri. Nah kita itu pusing. dia Ah, terbalik-balik betul, gitu. betul. Nah itu biasanya kita latih untuk adaptasi. Oke, beradaptasi. Biasanya latihan pertama dia baring dulu karena kalau vertigo bahayanya dia bisa jatuh. Oh gitu. Jatuh. Yang bahaya vertigo itu bukan vertigonya tapi kalau dia jatuh. Jatuhnya itu, kebentur atau gimana. Iya, Jadi iya. kalau dia serangan vertigo harus cari tempat istirahat, tidur atau duduk deh. Jadi walaupun dia muter-muter dia nggak bakalan jatuh gitu. Ya. Oke. Jadi terus kalau itu sambil kita kasih deh simptomatik juga pertama untuk nurunin biasanya dia mual muntah sama pusingnya Itu kalau sama udah vertigo yang Iya. kategori hebat berarti ya dok ya? iya, Tingkat yang biasanya mual muntah tinggi. dengan pusingnya keringet dingin Iya. dan ketakutan. Itu kita obati biasanya pertama kali. Mungkin tensi naik karena itu juga Karena dia Takut posisi. juga. Iya. Dokter simptomatik tadi dokter bilang. Nah, seberapa jauh kita bisa memilih obat-obat simptomatik yang aman yang bisa kita konsumsi di luar ya kan banyak sekali beredar di luar obat-obat simptomatik. Iya. Nah, yang aman dikonsumsi sampai berapa lama dosisnya dan bagaimana kita harus segera ke dokter kalau obat-obat itu sudah nggak mempan buat pasiennya? biasanya sih kita kasih waktu ya. Di antara 1, 2, 3 hari 2-3 hari Kalau- pasca minum obat simptomatik kalau nggak berubah nggak baru berubah, dibawa ke atau dokter. makin parah ya baiknya secepatnya kita periksaan ya. Oke. Daripada- Kalau yang berbahaya dokter tadi seperti apa dokter yang harus segera tanpa kompromi harus segera dibawa ke dokter? Misalnya yang sakit kepala Nyeri luar hebat. biasa nyeri hebat Oke. Berkegiatan nggak itu bisa ya, dok. Melakukan kegiatan. pokoknya dia mau jedukin kepalanya kayak mau pecah Oh iya iya gitu iya ya. sampai saking sakitnya Gitu. betul. Atau kedua dia sudah kesadarannya berubah atau mulai ngaco. Bisa sampai segitu dok? Oh iya. Ada itu biasanya ada kelainan biasanya di otak juga. Kelainan saraf ya. Oke dan Dewi dengan apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini, kamu mungkin mendapatkan gambaran kira-kira apa sih terapi yang harus kamu lakukan mungkin solusi untuk mengurangi sakit kepala yang Jangan sakit berulang? kepala. Jangan sakit kepala ya. Pertama Solusinya penyebab-penyebabnya dulu ya dok, seperti mungkin yang simpel dulu kayak gaya hidup sehat, terus kayak cukup tidur ya dok Iya, ya. bagus. Itu dulu deh dok. tapi susah ya kalau dunia entertain tuh kamu harus syuting dan jamnya sampai malam ya. jamnya suka
nggak stabil. Mungkin harus mengganti ya waktunya, kalau malam begadang, pagi lebih banyak waktu tidurnya. Tidur mungkin. yang cukup ya dok ya Istirahatnya sebenarnya. yang benar sih. Ya. Istirahat yang benar. cukup. Oke. Kedua posisi juga. Oke, ada tipsnya nggak buat pemirsa di rumah, buat yang mungkin punya sakit kepala, tips ala Tengku Dewi? Tips ala Tengku Dewi ya. Mungkin karena saya udah biasa mengalami sakit kepala. Pertama-tama jangan dibiasakan minum obat ya dok ya. Iya. Jadi kalau misalnya udah sakit kepala, bed rest aja. Oke. Ya, jadi harus lebih sering istirahat Lebih berarti sering ya. istirahat yang cukup, terus minum air putih yang banyak juga, Benar, makan minum air teratur. putih. Kalau saya kan penyebabnya kalau makan telat tuh suka sakit kepala, berarti makannya harus tepat waktu. Oke, terakhir mungkin bisa recap sedikit dan kira-kira apa yang sudah harus kita lakukan jika terkena sering sakit kepala, dokter? Biasanya sih kita perlu segera, itu nyeri kepala merupakan alarm ya, Ya, buat kita. Alarm buat kita. Kalau ada sesuatu, itu tubuh sendiri memberitahukan ke kita ada sesuatu yang nggak beres itu. Jadi kalau dibiarkan terlalu lama, kita cuma intake obat terus tidak baik. itu nggak baik. Ya. Nah, biasanya deteksi awal, deteksi dini lebih bagus sebelum terjadi kerusakan yang makin Lebih parah. mendalam lagi. Atau nyeri kepala yang menjadi kronik itu makin susah disembuhkan. Kalau biarin tegang aja, cuma tegang, tapi kalau dia sudah kronik, dia agak, Harus segera ke dokter ya. iya, biasanya lebih susah untuk kembali karena kambuhan terus-terus. Jadi Oke, mungkin itu nggak bisa dengan kata lain diterapi ya? harus mereduksi stres juga ya dok Iya, ya. betul. Jangan banyak mikir ya dok. Mikirin gua. Jangan banyak kira sebenarnya, jangan banyak pikir biasa pasti. Tapi ternyata ada. Dan ini mungkin ada quotes kata dokter yang mungkin bisa mengurangi stres kita semua malam-malam. Silakan dokter Quotes Rahma. kita adalah kepala yang sakit mungkin disebabkan oleh kesibukannya memikirkan kepentingan bawahannya hingga lupa memikirkan dirinya sendiri. Benar banget. Jadi karena kita terlalu sibuk tuh memikirkan orang lain, akhirnya kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Benar sekali. Jadi pemirsa harus benar-benar bisa menjaga diri sendiri, makan yang sehat ya dokter, tidur yang cukup ya, dan yang kalau misalnya bisa sih jangan stres sebenarnya. Susah sekali sepertinya. Terima kasih dokter Daniel atas kehadirannya malam hari ini dan juga Tengku Dewi. Sama-sama, sekalian. dokter. Iya, dan juga Makasih terima banyak. kasih ya buat pemirsa di rumah yang sudah telepon kemarin dan selalu aktif menonton Kata Dokter setiap Sabtu pukul 20 sampai pukul 21. Iya. Jangan lupa selalu nonton kita ya di Jack TV. Selamat malam, sampai jumpa Sabtu depan. Sampai jumpa. Bye.